Anda masih bersama kami di Saling Silang Jak TV. Saya ke Bang Emrus. Bang Emrus, ini rupanya kalau kita lihat ada sejumlah pemberitaan, mereka ini mengingat atau mungkin mencatat bahwa beberapa kali Jokowi ini melakukan reshuffle di hari Rabu. Anda punya kira-kira apa ini? Saya tidak ahli nujumnya yang bisa memperkirakan kenapa hari Rabu gitu ya. Saya terus terang di luar kemampuan saya untuk Rabunya Rabu Kliwon nggak? Tidak cukup menarik, ada saja orang itu menyoroti entah hari Rabu dulu menikahkan putrinya juga hari Rabu dan luar biasa. Atau KPK misalnya setiap hari Jumat misalnya kan. Itu Jumat Keramat namanya. Jumat Keramat ya. Oke. Ini Rabu Keramat nggak barangkali. Nah, Bu Siti begini, kalau kita berbicara terkait dengan kabinet yang sudah dirombak lagi hari ini, reshuffle, sebenarnya kalau kita berbicara idealnya kabinet profesional ini seperti apa? Iya, kalau kabinet profesional itu kayak zakon kabinet, gitu ya. Zakon kabinet itu diperlukan karena dia ingin menerobos sesuatu. Jadi itu, dia dibangun dalam profesional. Iya, jadi profesional, betul. Profesional, tapi tidak membedakan bahwa partai tidak profesional, tidak seperti itu juga. Ada semacam komitmen MOU gitu ya, bahwa karena negara katakan ingin mencapai ke standar tertentu dan sebagainya, maka dibangunlah zakon kabinet. Zakon kabinet ini betul-betul kayak kabinet ahli gitu ya. Dia bekerja begitu dia langsung dilantik itu begitu dilantik langsung tancap gas. Nah itu. Jadi terus komitmennya sudah diperhitungkan. Jadi dia dipilih itu berdasarkan takaran-takaran, landasan-landasan yang sangat jelas. Jadi komitmen yang juga sangat jelas. Mungkinkah di Indonesia tidak bisa terus dilakukan? Diketahui belakangan hari dia ternyata bukan warga negara Indonesia. Tidak seperti itu juga. Gitu. Nah, jadi tidak ada kecerobohan lah gitu ya. Tidak ada bibit bebet bobotnya itu sudah jelas sekali. Nah ini yang diperlukan sehingga siapapun yang diletakkan diposisikan di posisi yang strategis seperti itu tidak shaky dia. Bagaimana dia memikirkan, seorang presiden itu berpikir untuk bagaimana nanti pola relasinya dengan tentunya DPR. Apakah dia bisa nanti membangun satu pola relasi yang harmonis, sinergis dan sebagainya. Nah ini yang memang presiden itu harus visioner. Bisakah itu dilakukan di Indonesia? Harusnya bisa. Makanya kenapa pemilu itu harus dilakukan. Ada orang baru, ini siapa? Iya, makanya kenapa pemilu itu adalah dilakukan sebagai salah satu koreksi terhadap pemerintahan. Nah ini harus dimaknai. Jadi yang politik pencitraannya tuh hampir 100% jangan dipilih lah menurut saya. Itu bohong besar gitu. Karena banyak tipu-tipunya akhirnya kan gitu ya. Kita tidak disuguhi substansi, kualitas yang sebenarnya. Kontestasinya itu bukan dengan politik pencitraan yang berlebihan. Politik itu memang begitu ya, gebiar dan sebagainya. Oke, tidak ada yang kita permasalahkan. Tapi kerja jalan. Iya, tapi betul lah gitu, tidak hanya cuman kamuflase dan sebagainya. Di Indonesia ini yang belum bisa kita laksanakan secara proper karena kita juga mengharapkan partai itu berperan penting dalam melakukan rekrutmen. Sehingga calon-calonnya itu yang disodorkan adalah calon yang the best. Jangan seperti pilkada sekarang ini, bingung dia. Kepada siapa, mana calonnya, kadernya bingung, ngambil sana, ngambil dari sini. daerah mana, orang mana gitu ya. Kecuali PKS. Ada accept-nya ini. Bang Nasir, kalau Anda melihat sebenarnya kalau kabinet profesional, yang kabinet yang seharusnya bagaimana? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat Presiden sudah punya nawacita, kan itu bingkai besarnya. Semua menteri harus melihat ke situ. Ya tupoksi kementerian harus mengacu kepada nawacita. Ya kan? Apakah itu dari profesional atau partai? Oh iya, tidak masalah. mau dari profesional atau dari kalangan partai, dia acuannya ke nawacita. Ya, soal penegakan hukum ke nawacita, soal pertumbuhan ekonomi ke nawacita, soal lapangan kerja ke nawacita, soal kesehatan ke nawacita. Kan begitu. Nah, persoalannya ya, bagaimana kemudian menteri ya bisa benar-benar bekerja untuk merealisasikan nawacita Presiden Jokowi. Nah persoalan sendiri, ya tantangan Presiden Jokowi 2018 ini adalah bagaimana bisa benar-benar merealisasikan janji-janjinya saat Nyapres 2014 yang lalu. Ya, pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai dengan janji, ya, kemudian juga kurs dolar dengan rupiah yang sampai hari ini belum seperti yang diharapkan, kemudian juga lapangan kerja. Ya, yang janjinya 1 juta lapangan kerja baru terserap 200.000 lapangan kerja. Bahwa memang ada keberhasilan itu tidak bisa kita tutup mata, ya. Tapi juga kemudian bagaimana lapangan kerja? Karena ketika orang tidak punya pekerjaan, maka akan
potensi untuk melakukan kejahatan. Ya, kalau kejahatan marak, maka lapas juga menjadi penuh. Ya, dan ini juga problem masyarakat. Nah, karena kalau itu, kemudian Anda melihat ada beberapa kali reshuffle, kemudian menteri ini diganti, tiba-tiba wah ini dari orang partai masuk, kita melihat loh ini siapa, kemampuannya apa tanggapan Anda? Iya, sekali lagi memang kita harapkan seharusnya presiden sudah punya kriteria, ya, sudah punya catatan. Nah, tapi kan ini seringkali diabaikan menurut saya. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa ini bukan reshuffle politis semata, ini ada reshuffle kompromis. Ya, jadi untuk menjaga, karena presiden kita ini bukan seorang ketua umum partai politik, ya, sehingga kemudian dia tidak berkeleluasa, tidak punya kuasa sepenuhnya untuk mengendalikan itu. Nah, karenanya dia perlu kemudian menjaga partai-partai itu. Kalau tidak dicalonkan oleh induk semangnya, kira-kira begitu. Tapi kan itu tidak mungkin. Kira-kira Pak Jokowi 2019 nggak diajukan. Ya itu kan perkiraan. Ya, tapi saya kira tidak terjadi seperti itu. Tapi kan beliau perlu menjaga ini semuanya. Ya. Jadi kendaraan sudah ada itu dirawat, ya, dirawat, dijaga sehingga kemudian kendaraan itu tidak nyasar kemana-mana. Kira-kira ada mesin-mesin cadangannya. Itulah itu. Jadi Anda sudah tahu jawabannya sebenarnya. Siaga. Nah, saya ke Bang Emrus. Bang, kalau sekarang fokus di 2018 sebenarnya PR besar kabinet kita apa? 2018-2019. Saya pikir yang paling utama bagi kabinet kita sekarang adalah bagaimana. Jadi pada saat akhir ya, karena itu ini adalah saya bagus, kacamata dari segi komunikasi politik gitu ya. Karena itu bidang saya. Karena ini adalah kerja politik kita. Saya tidak mau sebut pesta demokrasi, tapi kerja demokrasi. Nah, karena kerja demokrasi kita 2018 ini ada 171 pilkada yang kita lakukan. Ini suatu pekerjaan yang luar biasa oleh pemerintah. Tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus bisa menghandle ini, karena ini bagian dari tanggung jawab mereka dari sudut pemerintah. Nah, segala kekuatan kita, baik itu keamanan, kepolisian dan lain-lain sebagainya, harus fokus ke sana supaya tidak ada kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan. Misalnya, katakanlah bagi yang kalah bisa saja melakukan sesuatu, atau bagi yang menang, euforia kemenangan seperti itu bisa menimbulkan chaos di tingkat grassroots, di akar rumput seperti itu. Nah, itu harus diantisipasi oleh pemerintah, utamanya aparat-aparat kepolisian kita dan bila perlu dibantu oleh TNI kita, sehingga demokrasi kita bisa jalan. Namun dengan catatan, mereka tidak boleh mengintervensi proses itu terjadi. Nah, ketika nanti misalnya yang kedua adalah Kementerian Komunikasi kita harus juga bekerja keras dalam hal menghandle tentang hoax dan hate speech. Termasuk di dalamnya adalah mengeksploitasi SARA misalnya. Dikatakanlah di politik identitas itu setuju. Boleh-boleh saja seperti itu. Tetapi mempertentangkan identitas itu tidak sudah harus selesai dengan Pancasila, dengan pluralisme kita, dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Tetapi ketika itu dibenturkan, mengangkat sisi negatif atau membenturkan suku atau agama tertentu, misalnya seperti itu, saya kira sangat tidak produktif. Kemudian yang menarik saya pikir seperti kata Pak Nasir tadi, dikatakan bahwa pilihlah satu agama, sah-sah saja seperti itu. Tetapi jauh lebih baik tanpa mengangkat persoalan itu, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan memilih mana calon yang mana saja pun. Jangan mempertentangkan lagi, karena kita sudah Bhinneka Tunggal Ika, sudah pluralisme. Ketika misalnya saya mengatakan, pilihlah yang satu agama, kalau itu terjadi di sana, dalam konteks nasional itu tidak baik lagi. Justru yang lebih baik, pilih yang bisa menyelamatkan bangsa kita, yang membuat program yang lebih bagus, apapun partainya, apapun latar belakangnya, apapun identitas. Jadi oleh karena itu politik identitas harus juga berbasis kepada Pancasila itu sendiri. Bu Siti Zuhro, ini hanya punya waktu 1 tahun. PR besar yang harus diselesaikan di kabinet sekarang apa? Tadi sudah dirinci oleh Pak Nasir. Ada 9 program Nawacita. Itu. Ya tinggal pemerintah sekarang ini aja mereview gitu ya. Mengevaluasi sampai mana targetnya tercapai. Iya. Jadi mungkin poin pertama tentang pembangunan demokrasi, atau kalau tidak salah seperti itu. Ini dievaluasi seperti apa praktek-praktek pilkada gitu ya. Lalu apa yang sudah disumbangsihkan oleh pemerintah untuk mendorong itu. Nah, ini kan ada tidak pencerahan edukasi yang dilakukan, yang didorong oleh pemerintah dan sebagainya. Lah, ini pemerintah hadir dalam pembangunan sistem demokrasi. Lalu dalam penegakan HAM, hukum gitu ya, itu seperti apa? Demikian juga yang katanya membangun Indonesia dari daerah, dari pinggiran.
Itu semua dipertanyakan dan sebagainya sampai di mana? Mungkin tidak merata. Ada yang dapatnya sudah 50%, ada yang di atas 50%, ada yang ternyata baru di 20% dan sebagainya. Itu dievaluasi semua sebelum masyarakat nanti mengevaluasi itu. Di akhir. Bagaimanapun akan dievaluasi. Itulah enak dan kadang, tidak enaknya menjadi incumbent. Biasanya kadang pas hasil-hasil akhirnya itu adalah yang jadi yang paling diingat. Iya, seperti periodenya Pak SBY waktu itu. Mengapa Pak SBY kepilih lagi? Coba dievaluasi. Oh, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat sehingga yang bersangkutan kepilih lagi. Terima kasih Bu Siti, terima kasih Pak Nasir. Jangan sampai nawacita jadi nawaitu. Atas waktunya bergabung dalam program Saling Silang pada malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Saya Ratna Dumila. Sampai jumpa.